Di akhir zaman yang penuh perang, umat setianya takkan menghilang. Ikut anak domba selalu sertanya, taat perintah, teguh imannya. Dalam tantangan kita kan tekun, hingga Yesus datang selamatkan kita pun. Shalom, selamat malam dan selamat sahabat umat-umat Tuhan. Renungan malam kita melalui pelajaran Sekolah Sabat Jumat 27 Maret 2026 telah sampai di bagian pendalaman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam Sabat ini kami datang kepadamu. Kami rindu menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah dalam hati kami, lindungi kami dari yang jahat, dan tuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyaksikan dan merenungkan pendalaman pelajaran Sekolah Sabat malam hari ini. Kiranya Tuhan berbicara dan meneguhkan iman kita. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa seperti lagi ada di sebuah persimpangan jalan? Bukan cuma soal kerjaan atau urusan sehari-hari, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang gagasan adanya dua kekuatan besar yang saling bertentangan. Dan gimana kita semua, sadar atau nggak sadar, harus memilih di pihak mana kita berdiri. Yuk, kita gali lebih dalam. Nah, pertanyaan di layar ini mungkin terasa dalam banget ya, tapi ini langsung ke inti masalahnya. Ini bukan sekedar filsafat loh, menurut sumber yang kita bahas, ini adalah realitas yang kita hadapi setiap hari. Jadi, coba yuk kita renungkan sejenak, di antara dua kuasa ini, kita sebenarnya berdiri di mana sih? Oke, kita masuk ke bagian pertama, dan ini idenya langsung lumayan radikal ya. Intinya gini, dalam pertarungan rohani ini, netral itu mustahil. Konsepnya adalah, kita semua, entah kita sadari atau tidak, sudah ada di bawah pengaruh salah satu dari dua kekuatan besar ini. Jadi nggak ada tuh yang namanya area abu-abu. Dan di sini, kita bisa lihat betapa kontrasnya kedua pilihan itu. Di satu sisi, ada kerajaan terang. Ini tentang persekutuan, perlindungan, dan bimbingan ilahi. Nah, di sisi lain ada kerajaan kegelapan yang artinya seseorang itu dikuasai sepenuhnya sama kekuatan jahat. Ini bukan cuma dua tim yang beda ya, tapi ini adalah dua realitas yang benar-benar bertolak belakang. Ayat ini makin menegaskan lagi nggak ada jalan tengah. Coba deh perhatikan metaforanya. Mengumpulkan, lawan mencerai-beraikan. Artinya apa? Artinya setiap tindakan kita itu antara membangun dan menyatukan sesuai prinsip kebaikan, atau justru merusak dan memecah belah. Menurut pandangan ini, diam atau nggak memilih pun itu sudah termasuk mencerai-beraikan. Ini prinsip rohani yang absolut. Nah, ini nih yang mungkin paling bikin kaget. Ternyata kita nggak perlu secara sadar dan sengaja memilih sisi gelap. Menurut sumber yang kita kaji, cukup dengan melalaikan hubungan dengan sisi terang, mengabaikannya, nggak merawatnya, itu secara otomatis kita sudah menyerahkan kendali. Jadi dalam konteks ini, kelalaian itu sendiri adalah sebuah keputusan. Oke. Setelah paham dilemanya, pasti muncul pertanyaan kan? Terus gimana cara kita bertahan? Gimana cara kita memastikan kita ada di pihak yang benar dan terlindungi? Nah, mari kita lihat solusinya. Dan solusinya digambarkan dengan metafora yang kuat banget, benteng jiwa. Coba bayangin jiwa Anda itu seperti sebuah kastil. Kalau kastil itu kosong, nggak ada pemimpinnya, ya siapapun bisa masuk dan ngambil alih kan? Tapi begitu kita secara sadar menyerahkannya kepada Kristus, Ia yang jadi penguasanya. Benteng itu sekarang punya penjaga surgawi, dan temboknya jadi kuat, jadi nggak gampang ditembus serangan musuh. Kutipan ini ngejelasin bagaimana benteng itu dipertahankan. Ini bukan soal bangun tembok yang lebih tinggi atau mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan. Pertahanan yang sejati itu ternyata justru datangnya dari dalam, yaitu ketika Kristus hadir di dalam hati kita melalui iman. Kehadirannya inilah yang jadi perisai dari dalam, bukan cuma pelindung dari luar. Tapi
Punya benteng yang kuat itu bukan urusan sekali jadi loh. Ini bukan sekedar keputusan di masa lalu, terus udah selesai. Pertahanan ini, ya seperti benteng beneran, butuh pemeliharaan setiap hari. Caranya, lewat sebuah koneksi yang hidup. Jadi, gimana cara menjaga koneksi ini? Nah, slide ini menjabarkannya dalam 3 langkah praktis. Pertama, penyerahan diri yang konstan. Dari momen ke momen, bukan cuma pas ada acara tertentu aja. Kedua, membangun pengenalan yang pribadi. Bukan cuma tahu fakta tentang Kristus, tapi benar-benar mengenalnya secara personal. Dan yang terakhir, menjaga hubungan itu biar tetap hidup dan aktif setiap saat. Dan risikonya, kalau kita gagal menjaga hubungan ini, wah, besar banget. Tanpa koneksi pribadi yang terus-menerus itu, kita nggak jatuh ke zona netral, nggak ada. Kita otomatis kembali ke bawah pengaruh musuh. Itulah kenapa koneksi harian ini dianggap vital banget. Ini garis pertahanan utama kita. Dan ayat ini seakan mengikat semuanya jadi satu. Hubungan harian ini pada akhirnya adalah tentang ketekunan, kemampuan untuk tetap setia, terus menuruti perintahnya, dan memegang teguh iman kita sampai akhir. Ini bukan lari sprint, tapi ini adalah sebuah maraton iman. Jadi, kita sampai pada kesimpulan dari obrolan kita. Semua informasi ini, semua prinsip ini, pada akhirnya kembali ke satu hal, sebuah pilihan pribadi yang harus kita buat sendiri. Jadi, apa aja poin penting yang bisa kita bawa pulang? Intinya, kita semua berdiri di persimpangan antara dua kuasa. Dan tidak memilih, itu adalah sebuah pilihan itu sendiri. Satu-satunya pertahanan kita yang sejati bukanlah kekuatan dari luar, melainkan benteng jiwa yang dijaga oleh kehadiran Kristus dari dalam. Dan untuk menjaga benteng itu tetap kokoh, dibutuhkan komitmen harian, sebuah maraton iman yang berkelanjutan. Nah, pertanyaan terakhir ini saya tujukan untuk Anda, untuk kita renungkan. Setiap momen dalam hidup kita adalah sebuah persimpangan, sebuah kesempatan untuk memilih. Mengingat apa yang sudah kita bahas, pilihan apa yang akan Anda buat hari ini, saat ini juga. Terima kasih telah menyimak, semoga damai sejahtera menyertai kita semua. Ya, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Bila mana kita simpulkan, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah pilihan antara dua kuasa. Jika kita tidak sungguh-sungguh memilih Kristus, kita akan mudah dikuasai oleh dunia. Karena itu, kita perlu terus berhubung dengan Tuhan setiap hari, agar tetap kuat dan setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memilih Engkau malam hari ini. Tinggallah dalam hati kami dan lindungi kami dari yang jahat. Tolonglah kami untuk selalu hidup dekat denganmu setiap hari. Pimpinlah kami dan sertai kami sepanjang malam istirahat kami, agar kami besok hari dapat bangun kembali dan menyembahmu di rumahmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat dalam damai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.